Halo Sagitarius, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita kali ini mau reading tentang prediksi untukmu di bulan Maret 2025 ya. Kita sudah memasuki bulan ketiga di 2025. Kita mau lihat ada prediksi apa untuk kalian teman-teman Sagitarius. Ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya, atau jadikan antisipasi. Karena ini juga masih prediksi ya, jadi belum tentu bisa resonate untuk saat ini ya. Kalian hanya bisa ambil pesan baiknya, semoga yang baik itu yang terjadi di dalam kehidupan kalian gitu ya Sagittarius. Kemudian ini juga hanya prediksi, hanya fun reading, nggak perlu terlalu dimasukkan ke dalam hati ya, kita enjoy saja di sini. Bijak-bijak kalian menyikapinya ya teman-teman Sagittarius. Aku sudah shuffle kartunya untuk teman-teman semua. Kita mau lihat ya, pertama kali ada apa untuk teman-teman energi kamu secara umum di bulan Maret ya. Kita mau lihat secara umum dulu. Di sini kamu ada the Fish. Kemudian kamu ada the Tower. Kemudian kamu ada the Birds. Di awal Maret ada the Fish. Wow, aku melihatnya Sagittarius, apa yang kamu perjuangkan kemarin, mungkin kamu perjuangkan dari awal tahun atau malah dari tahun lalu atau dari kapanpun itu yang kamu memang sudah usahakan, usahakah, karir, pekerjaan, apapun itu, aku melihatnya itu membawa suatu hasil yang sangat bagus ya. Di sini ada ini kan lambang kemakmuran ya, ada keberuntungan gitu ya. Kalau memang misalnya itu suatu usaha, ada keuntungan yang kalian dapatkan. Atau misalnya kalian kemarin itu membeli saham misalnya gitu ya. Nah, saham kalian ini menghasilkan banyak keuntungan seperti itu ya. Jadi banyak berita baik yang aku lihat di sini yang terjadi pada Sagittarius untuk awal bulan gitu ya. Apakah ini juga buat kalian yang masih bekerja di kantoran? Di sini sepertinya juga ada peningkatan gaji atau ada penyesuaian gaji, atau misalnya di sini ada juga bonus. Aku melihatnya ya, di mana ini akan membawa kemakmuran, akan menambah keuangan kalian gitu ya. Jadi ada semacam bonus-bonus juga aku melihatnya. Di luar itu juga aku melihat hubungan kalian itu juga sangat baik ya. Relationship kalian itu baik. Jadi di sini kesuksesan ini adalah di kesuksesan di berbagai aspek kehidupan kalian. Khususnya di bidang keuangan kalian itu sangat baik gitu ya. Dalam relation, dalam hubungan cinta, dalam kehidupan dengan sosial kamu secara umum itu juga semuanya dalam keadaan yang baik. Kemudian di sini dengan the tower, ini awal bulan, pertengahan dan akhir bulan ya teman-teman. Di pertengahan bulan kamu ada the tower. Sepertinya dengan munculnya The Tower ini, kamu itu kayak kemarin-kemarin juga nih, kayak udah memikirkan, mempertimbangkan sesuatu, dan sekarang ini adalah saatnya kamu kayak memutuskan gitu. Enggak nih, aku harus tinggalin ini gitu. Aku harus memulai yang baru nih, apapun itu ya. Mungkin kamu kemarin nahan-nahan diri antara mempertahankan pekerjaan yang sebenarnya sudah bukan passion kamu. Nah, kemudian sekarang kamu sudah memulai usaha yang kelihatannya ada prospek baik gitu ya. Kemudian kamu kayak udah nih, udah pekerjaan intiku aku mau tinggalin, aku mau fokus di usaha, misalnya kayak begitu contohnya ya. Jadi ada sesuatu hal yang cukup besar lah ya kalau aku lihatnya, tapi nggak sampai yang gimana, tetapi itu akan kamu tinggalkan gitu. Akan ada perubahan, kamu akan merubah, akan mengalami perubahan dalam hidup kamu gitu ya. Kemudian aku melihatnya juga bisa jadi ini juga terjadi dalam hubungan ya, apakah kamu yang masih berpacaran atau misalnya kamu masih menikah, apa sudah menikah seperti itu. Aku melihatnya kamu juga ada keputusan di dalam pernikahan kamu. Mungkin beberapa kalian ada pernikahannya itu yang cukup bermasalah, kemudian kalian di sini kayak udah tegas-tegas, udah kayaknya ini aku harus akhiri nih, nggak bisa kok dipertahankan terus, memang harus berakhir misalnya kayak begitu ya. Ini nggak semua ya teman-teman, tapi itu bisa terjadi di sini. Pokoknya di sini ada perubahan. Ada sesuatu yang ingin kamu tinggalkan dan kamu ingin memulai sesuatu yang jauh lebih baik seperti itu ya. Atau mungkin bisa juga di sini kalian mulai apa ya?
decluttering, apa ya, pembersihan rumah misalnya. Kamu selama ini sayang, sayang, ini jangan, itu jangan dikasih, ini jangan dibuang, ini jangan begini. Kamu seperti mulai berpikir bahwa nggak bisa nih kayak begini nih, bawa energi negatif nih rumah ini. Kamu mulai membersihkan rumah kamu, mulai membenahi rumah kamu menjadi lebih bersih, rumah kamu menjadi minimalis, sehingga barang-barang yang sudah tidak terpakai itu semuanya keluar, diberikan kepada orang yang membutuhkan, atau kalian sumbangkan, seperti itu ya. Jadi di sini kalian melakukan suatu perubahan yang cukup signifikan, aku melihatnya. Kemudian di akhir bulan kamu ada the birds ya. The birds di sini kamu mulai, ini aku melihatnya mulai keluar gitu, mulai bersosialisasi lagi. Bisa jadi kemarin-kemarin ini kamu sibuk bekerja, kamu sibuk fokus pada usaha kamu, fokus pada pekerjaan kamu, fokus pada permasalahan kamu gitu ya. Dan di akhir bulan ini kamu bertemu dengan banyak orang gitu ya. Kamu mulai aktif lagi dengan komunitas kamu, dengan teman-teman kamu, hangat lagi hubungannya dengan orang-orang sekitar kamu, apakah itu dengan teman kamu, sahabat lama kamu, dengan keluarga, tadi ya komunitas juga ya. Ini kesempatan untuk membangun suatu hubungan persahabatan yang bermakna menurut aku ya. Kenapa bermakna? Ya kamu dari sini akan bisa mendapatkan ide-ide baru, teman-teman baru, itu semua itu rezeki ya. Ketika kita punya teman yang baik seperti itu juga merupakan rezeki. Bersahabat, punya sahabat yang baik itu juga rezeki ya, teman-teman. Jadi di sini sepertinya kamu juga menemukan kayak kebebasan kamu kembali gitu ya. Mungkin selama ini kamu terikat, mungkin selama ini kamu lebih diam di zona nyaman kamu. Setelah kamu capek melakukan pekerjaan kamu dengan masalah kamu, ya udah kamu diam aja di rumah gitu. Tetapi di akhir bulan ini kamu mulai keluar, kamu mulai menunjukkan diri kamu gitu ya. Kamu udah nggak, apa ya, mungkin kemarin ini kamu memang benar-benar menahan diri kamu sendiri gitu ya, untuk tidak, enggak, aku nggak mau keluar gitu. Mungkin ada juga kamu yang di sini punya sesuatu masalah sehingga kamu malu atau tidak ingin bertemu dengan orang-orang, dan saatnya ini kamu kayak udah, aku harus keluar, aku harus bisa bertemu orang-orang lagi supaya aku bisa mendapatkan ide-ide baru seperti itu ya. Jadi kamu mulai bergaul lagi, mulai bersosialisasi lagi, aku melihatnya. Oke, sekarang kita lihat untuk prediksi kamu, karir dan keuangan kamu ya. Karir, usaha, aktivitas kamu, di sini kamu ada Nine of Pentacles. Wow, ini banget ya teman-teman ya, relate banget. Di sini ada Fish, di sini ada Nine of Pentacles. Kemudian yang kedua kamu ada Queen of Cups. Kemudian di sini ada Four of Swords. Oke, di Queen of Pentacles ya, memang di sini melambangkan kesuksesan, kemakmuran kamu ya. Bisa jadi memang pekerjaan kamu itu sudah cocok lah, udah pas ya dengan diri kamu, itu kayaknya sudah cocok banget, kamu udah seneng, ini sudah menjadi passion kamu, sehingga di sini juga kamu mendapatkan hasil yang sangat baik ya di dalam karir kamu. Sagittarius, bisa jadi juga beberapa dari kamu ada promosi yang lebih tinggi, ada kenaikan gaji, ada kesempatan untuk mengembangkan karir kamu. Bisa juga di sini adalah kamu mendapatkan sponsor untuk studi ke luar negeri, ataukah kamu ditunjuk untuk dinas, menjadi naik jabatan keluar kota, di kota lain, di negara lain, seperti itu ya. Ada peningkatan promosi, peningkatan jabatan, ada kesuksesan yang sangat baik di sini untuk Sagittarius di awal bulan Maret ya. Kemudian di pertengahan bulan untuk karir keuangan kamu, aku melihatnya kamu mulai bisa bijaksana gitu. Kamu mulai bisa mengurangi emosi kamu. Kamu di sini bisa lebih nggak gampang kesel gitu ya. Mungkin bisa jadi kemarin-kemarin kamu terlalu lelah, jadi ketika banyak hal itu membuat kamu itu jadi sedikit emosian, sedikit pemberang gitu ya. Di sini kamu dalam bekerja kamu mulai bisa mengendalikan semua itu, kamu bisa
ramah lagi, kamu bisa baik lagi mengatasi semuanya dengan orang-orang sekitar kamu, dengan karyawan kamu, dengan siapapun itu ya, kamu bisa mengelola emosi kamu dengan bijaksana sehingga kamu dapat menghadapi segala persoalan yang ada di dalam karir pekerjaanmu itu dengan lebih baik gitu, sehingga kamu lebih mudah juga menemukan jalan keluar gitu ya. Makanya di sini juga ada pembaruan ya kalau aku lihat ya, karena kamu memang aku lihat emosinya pun tampil lebih baru lagi gitu. Kamu mulai berpikir positif ya, kamu mulai meninggalkan segala hal-hal yang kurang baik di belakang ya, menurut kamu apapun itu ya, apakah itu kekhawatiran, kekesalan, kejengkelan, kayak merasa dikucilkan atau merasa tidak dianggap, merasa diremehkan, apapun itu kamu bisa mengatasi semuanya, kembali kepada diri kamu sendiri, kamu menjadi lebih percaya diri sendiri, sehingga apapun yang kalian hadapi di sini, aku melihatnya kamu bisa menghadapi dengan baik ya. Oke, di sini dengan adanya Four of Swords untuk kamu, bisa jadi memang di sini sudah selesai ya, sudah selesai kamu itu di zona nyaman kamu, sudah selesai kamu itu di merilekskan diri kamu, itu sudah selesai. Sekarang adalah saatnya kamu keluar ya, saatnya kamu menikmati kesuksesan kamu seperti itu ya. Jadi kamu di sini juga sudah cukup selama ini kamu berada di zona nyaman kamu, sudah cukup kamu juga konsentrasi dengan ide-ide kamu, konsentrasi dengan apa yang kamu inginkan, menjauh dari orang-orang ya. Sekarang ini sudah menjadi saatnya kamu untuk bergaul lagi, bertemu dengan orang-orang lagi, membuka lagi cakrawala kamu, membuka lagi wawasan kamu, menerima lagi pendapat-pendapat orang, ide-ide orang lain ya. Siapa tahu itu bisa meningkatkan usaha, bisa membantu memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan di pekerjaan kalian gitu. Oke. Kemudian kalau untuk di keuangan ya, keuangan kalian otomatis akan sangat baik di sini di awal bulan ya. Karena memang ada kemakmuran, ada kelimpahan di awal bulan untuk para Sagitarius. Apapun itu ya, apakah itu keuntungan usaha, keuntungan saham, keuntungan tabungan, keuntungan investasi logam mulia kalian, pekerjaan kalian, usaha kalian, semuanya membawa hasil yang sangat bagus di awal bulan. Ini harus kalian simpan baik-baik ya, karena kita tidak pernah tahu di depan itu ada apa. Jadi jangan dihambur-hamburkan ya teman-teman Sagi. Gunakan secukupnya, gunakan apa yang memang harus kalian gunakan. Kemudian untuk di pertengahan bulan di sini ya, kamu bisa kok di sini ya, kamu bisa mengelola dengan baik, kamu bisa membuat rencana anggaran kamu dengan baik sehingga cash flow kamu terjaga dengan baik, kamu bisa mengendalikan emosi kamu, kamu yang biasanya mungkin senang belanja, senang beli-beli, mudah gitu, oh ini butuh nih, oh ini butuh nih gitu, hanya butuh gitu, ingin gitu ya. Tetapi ketika sampai rumah sebenarnya nggak butuh-butuh amat gitu. Itu seringkali terjadi buat Sagi ya, tetapi di sini aku melihatnya kamu mulai bisa mengendalikan emosi kalian dalam membelanjakan uang kalian ya. Kemudian di akhir bulan di sini aku melihatnya kalian memang lebih tenang ya, kalian lebih tenang. Kenapa? Ya mungkin karena di awal bulan kalian memiliki cukup tabungan. Jadi ketika kalian bertemu banyak orang, ketika misalnya kalian harus sesekali traktir orang, bayarin teman-teman, bayarin untuk makan keluarga, itu kalian dalam kondisi yang stabil, tenang, kamu bisa menyelesaikannya dengan baik, kamu bisa mengatasi itu. Jadi kamu di mata orang-orang harga diri kamu itu tetap terjaga, sementara apalagi Sagittarius ini kan orang-orang yang sebenarnya cukup royal ya, cukup senang memberi gitu. Jadi di sini kamu sangat happy juga gitu ya, enjoy gitu. Jadi pikiran kamu juga nggak, aduh nanti aku bayarnya gimana ya, aduh nanti gimana ya ini, aduh nggak enak nih kalau aku nggak bayarin. Di sini kamu merasa nyaman, tenang, karena dompet kamu cukup tebal gitu ya, Sagittarius. Oke, sekarang kita mau lihat untuk cinta. Di sini untuk cinta single kamu ada getting to know each other, kemudian untuk couple ada engagement. Wow. Oke, untuk getting to know, mengenal satu sama lain ya.
Bisa jadi untuk kamu yang single, saatnya sekarang untuk kamu membuka hati, membuka diri kamu untuk bisa mengenal seseorang, yang mungkin saat ini mendekati diri kamu. Atau kamu juga harus, eee, lebih lagi untuk bisa mencari tahu, mengorek orang ini gitu ya, apa tujuannya, apa motifnya, apakah benar-benar dia sayang sama kamu, apakah benar-benar dia mencintai kamu, apakah ini nggak cuman main-main, apakah ini hanya dia memakai topeng, seperti itu ya. Di sini, kamu mulai mencari tahu seseorang yang memang sedang dekat dengan kamu, gitu. Dan sepertinya untuk beberapa dari Sagittarius yang single, aku melihatnya memang mulai membuka diri ya, membuka diri untuk bisa ketemu dengan orang-orang. Kalian juga di sini aku melihatnya mulai bergaul ya, mengikuti komunitas, bertemu dengan teman-teman lagi, berkumpul dengan orang-orang lagi, sehingga itu akan membuka kesempatan kamu untuk bertemu dengan orang baru. Kemudian untuk yang kalian yang berpasangan, untuk kalian yang sudah menikah ya, di sini untuk kalian yang berpasangan sepertinya akan ada peningkatan komitmen. Kalian yang mungkin PDKT, udah jalan bareng, akan ada ungkapan perasaan, akan ada komitmen yang jelas. Kalian yang tadinya berkomitmen, bisa jadi kalian akan bertunangan. Kalian yang bertunangan, bisa jadi kalian akan menikah ya. Kemudian untuk yang kalian yang sudah menikah, aku melihatnya bisa jadi kalian ada beberapa dari kalian akan mengulang janji nikah kalian. Ya, kalian mungkin bisa jadi kemarin sempat retak atau sempat apa. Di sini aku melihat beberapa kalian akan uh, melakukan janji nikah lagi. Paling enggak di antara kalian berdua akan ada komitmen baru yang kalian sepakati bersama supaya hubungan ini bisa jalan terus, hubungan ini aman, hubungan ini langgeng, hubungan ini saling pengertian, hubungan ini penuh dengan tanggung jawab gitu ya. Kalian kembali berkomitmen lagi dengan pasangan kalian. Oke? Kemudian kita mau lihat motivasi buat kalian ya di sini. Forgiveness. I acknowledge that harboring resentment block the flow of love. Forgiveness ini adalah memaafkan, mengampuni. Jadi Sagittarius, jangan pernah menyimpan dendam kepada siapapun ya. Sekalipun misalnya itu kamu udah kesel banget sama orang itu ya, lepaskan kekesalan kamu ya. Jangan kamu gendong-gendong terus hal-hal negatif di pundak kamu, di pikiran kamu, di hati kamu ya. Itu hanya akan menjadi batu sandungan kamu, itu hanya akan menghambat rezeki kamu. Bisa jadi memang di sini Sagittarius, ketika kamu sudah memaafkan orang-orang, mengampuni orang-orang, melepaskan semuanya, maka rezeki kamu pun mengalir dengan deras di sini ya. Di awal bulan ini kelihatan banget ya Sagittarius, oke? Jadi tetap miliki hati untuk terus mengampuni, terus memaafkan, melepaskan emosi negatif ya, bebaskan diri kamu dari hal-hal yang membebani pikiran, membebani hati kamu ya. Tidak perlu disimpan lama-lama karena itu akan mempengaruhi kehidupan kamu. Ya, bangun terus hubungan yang positif dengan pasangan, dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Nggak usah terlalu dimasukin hati dan jangan juga menjadi pendendam. Oke, Sagittarius, yang selanjutnya untuk pesan spiritual kamu di sini ada in the flow. Everything is smooth sailing. In the flow itu dalam aliran, keselarasan, keseimbangan, keharmonisan ya. Jadi di sini pesannya adalah kamu diminta untuk spiritual kamu itu harus tetap dijaga supaya dapat mengalir terus, supaya selaras, supaya seimbang, supaya harmoni di dalam diri kamu ya. Dan di sini kamu juga diingatkan untuk tidak berhenti menjalin hubungan baik dengan semesta. Gitu ya, supaya keselarasan itu terus ada, supaya kamu lebih dekat lagi dengan Tuhan, dengan alam semesta ya. Bangun terus hubungan kamu untuk memperdalam spiritual kamu ya Sagittarius. Di sini kamu bisa melakukan banyak hal, kamu
bisa lakukan grounding. Di sini kamu sudah bagus ya, bisa melepaskan segala hal, bisa mengampuni. Ini juga salah satu yang bisa membawa kamu kepada hal-hal yang positif, bisa mendekatkan kamu juga kepada Tuhan, kepada alam semesta ya. Tingkatkan lagi ibadah kamu, meditasi, yoga, atau kegiatan spiritual lainnya. Apakah itu kamu juga pergi ke tempat-tempat yang terbuka, pantai, gunung, ke tempat-tempat yang hijau ya. Dan jangan lupa juga tetap bangun hubungan yang baik dengan orang lain, dengan orang-orang di lingkungan sekitar kamu ya. Itu juga akan membawa dampak baik ketika kamu menjalin hubungan baik. Tapi tetap jauhi orang yang toksik ya. Oke, pesan semesta di sini ada discovery, discover the treasures within, follow your passion. Oke, discovery itu apa? Penemuan ya, mencari tahu, eksplorasi. Terus kemudian ini bisa juga masuk pengembangan diri ya. Di sini dibilang temukan harta karun di dalam dirimu dan ikuti passionmu. Ya, gali lagi apa yang kamu inginkan dan ikuti apa yang ide-ide, inspirasi yang ada di dalam diri kamu. Seperti itu ya, ketika kamu memang ingin keluar, sudah saatnya kamu pengen bergaul, ya nggak apa-apa, pergi aja. Siapa tahu di sana kamu akan temukan ide-ide kamu. Apa yang menjadi tuntutan di dalam diri kamu dan itu sesuatu hal yang baik gitu ya, Sagittarius, lakukan saja ya. Bisa jadi ada potensi, bisa jadi ada kekuatan yang tersembunyi di dalam diri kamu. Bisa jadi itu akan bisa membawa keberhasilan, bisa membawa ide-ide baru untuk kamu, ide-ide segar untuk perjalanan langkah kamu ke depan. Seperti itu ya. Jadi di sini kamu bisa nih dikorek-korek lagi, dicari tahu ya. Ngelamun sesekali tapi ngelamun yang baik itu ada bagusnya juga ya. Siapa tahu kamu bisa menemukan passion, bisa menemukan minat baru yang bisa membawa ke arah tujuan kamu, membawa kebahagiaan buat kamu, seperti itu ya. Oke, kemudian pesan selanjutnya adalah pesan cinta untuk kamu ya, pesan cinta untuk diri kamu sendiri, untuk pasangan kamu, untuk orang-orang di sekitar kamu. Di sini dikatakan beware of codependency. Addictive behaviors are affecting your romantic life. Hati-hati dengan kemelekatan, hati-hati dengan ketergantungan. Ya, kamu diperingatkan di sini jangan bergantung pada orang lain, jangan terlalu melekat dengan pasangan kamu, jangan terlalu melekat dengan orang tua kamu, dengan kakak kamu, dengan adik kamu. Ya, di sini kamu diingatkan adalah supaya kamu bisa mandiri. Karena bagaimanapun apapun yang terjadi, pada akhirnya kita itu harus bisa menyelamatkan diri kita sendiri, kita harus mampu berjalan dengan kaki kita sendiri gitu ya. Ketika orang-orang di sekitar kita itu memang kita butuhkan untuk support, tapi ketika kita memutuskan sesuatu, maka yang memutuskan itu adalah diri kita sendiri gitu ya. Jadi kamu jangan terlalu melekat dengan orang-orang di sekitar kamu yang justru kadang-kadang itu malah justru bisa menghambat langkah kamu ketika kamu terlalu melekat apa ya, jadi kamu edik gitu sama pasangan atau edik sama orang tua. Aduh, kalau nggak sama pasangan, kalau nggak sama orang tua, kalau nggak ditemenin kakak, kalau nggak ditemenin adik, aku nggak berani, aku nggak bisa, misalnya kayak begitu ya. Padahal kalian sudah dewasa ya, belajar melakukan segala sesuatunya itu sendiri, coba dulu pasti kamu bisa ya. Jadi jangan bergantung pada orang lain, kemudian kamu juga hindari perilaku yang adiktif itu ya, kemelekatan, ketergantungan, seperti itu ya, supaya kehidupan kamu juga bisa lebih sehat, kamu juga bisa lebih mandiri lagi saat seperti itu ya. Kamu kalau misalnya ketergantungan itu biasanya akan membuat seseorang itu menjadi obsesif, posesif, seperti gitu ya. Itu sangat tidak baik buat diri kita sendiri ya. Kemudian kamu juga di sini tetap pertahankan komunikasi, nggak apa-apa ya, tetapi jangan terlalu bergantung pada orang lain. Oke, Sagittarius, aku rasa ini saja yang aku punya untuk bulan Maret kalian. Semoga bulan Maret kalian menyenangkan. Sehat selalu ya, Sagittarius. Terima kasih, Sagittarius. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Oke, salam.